Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai embriogenesis. Proses embriogenesis adalah rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Proses embriogenesis meliputi fase pembelahan atau zigot, fase morula, blastula, gastrula. Tahapan embriogenesis terjadi selama zigot di saluran oviduk menuju endometrium. Saat masuk tahapan blastula, zigot akan berimplantasi di dinding endometrium. Fase pembelahan atau zigot. Pada fase ini, sel telur terbagi menjadi dua belahan yang berbeda, yaitu animal hemisphere dan vegetal hemisphere, akibat kandungan sitoplasma yang tidak menyebar merata yang dipisahkan oleh gray crescent. Animal hemisphere akan terfertilisasi oleh sperma dan biasanya akan tampak lebih gelap dibandingkan vegetal hemisphere. Seperti pada gambar yang ada di slide ini bisa dilihat. Fase pembuahan merupakan pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Tahapan 16 blastomer disebut dengan tahapan pembelahan. Pembelahan zigot 2 dan 4 blastomer terjadi pada sumbu anterior dan posterior. Pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu ventral dan dorsal. Selanjutnya, pembelahan sel ini berlangsung cepat namun tidak menambah ukuran zigot. Pada tahap pembelahan ini, zigot masih diselubungi oleh zona pelusida. Nah, itulah pembahasan dari gambar yang di slide sebelumnya tadi. Ini adalah contohnya. Selanjutnya yaitu fase morula. Fase morula terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase morula merupakan pola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pelusida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64. Pembelahan terus berlangsung sepanjang saluran oviduk. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya yaitu fase blastula. Pada fase ini, setelah 4-5 hari zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetal pore sehingga terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut blastocele. Tahapan menghasilkan blastosit. Pada hari ke-6 atau ke-7 fertilisasi, blastosit siap berimplantasi di dalam dinding rahim atau uterus. Implantasi blastosit ke dinding endometrium memerlukan waktu yang sangat singkat. Lapisan zona pelusida melebur. Selanjutnya, blastosit mengeluarkan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium untuk memudahkannya menempel di dinding tersebut. Selanjutnya, sel blastosit mendapatkan makanan dari pembuluh darah pada dinding endometrium yang terjadi pada hari ke-7 setelah implantasi. Selanjutnya, sel-sel tropoblast pada tepi zigot berinvaginasi ke dinding basal uterus untuk memperkokoh kedudukan zigot di dinding uterus. Nah, selanjutnya yaitu fase gastrula. Dalam fase ini, setelah blastosit berimplantasi, sel-sel tropoblast dari blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Selanjutnya, blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar yaitu hipoblast, epiblast, dan tropoblast.
Selanjutnya, zigot memasuki fase gastrula dengan terbentuknya rongga gastrokol akibat involusi atau pelekukan bibir dorsal blastopor ke bagian dalam rongga blastokol. Involusi tersebut mengakibatkan terbentuknya rongga gastrokol dan atau arkenteron. Rongga arkenteron kelak akan menjadi saluran pencernaan. Bibir dorsal tempat involusi tersebut membentuk blatoporus yang kelak akan menjadi anus. Involusi sel-sel bibir dorsal ini akan terus mendesak rongga blastokol menjadi lebih sempit dan terbentuklah 3 lapisan embrional yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, dari pembahasan dari gambar yang ada sebelumnya, yaitu lapisan epiblast, hipoblast, dan tropoblast berekspansi di dinding endometrium. Hasil ekspansi tersebut membentuk rongga amnion yang berasal dari epiblast dan tropoblast, kantong yolk sac dari hipoblast, sel-sel korion dari tropoblast, sel mesoderm ekstra embryonik dari epiblast. Lapisan embryonik, endoderm, mesoderm, dan ektoderm dari epiblast, kantong allantois. Semua hasil ekspansi tersebut memiliki peranan melindungi embrio dan memberi makanan kepada embrio. Nah, ketiga lapisan embryonik akan berdiferensiasi menjadi sel yang lebih spesifik dengan fungsi tertentu. Diperkirakan sejak dari sel telur sudah ada pemetaan nasib kelak akan menjadi bagian apa. Vegetal pore yang berada di bagian bawah telur akan menjadi bagian belakang embrio. Animal pore yang terdapat di bagian atas menjadi bagian depan embrio. Selain adanya pemetaan nasib dari embrio, pada proses embriogenesis juga terjadi induksi diferensiasi sel pada fase gastrula. Induksi pada fase embriogenesis terjadi karena adanya zat induktor berupa materi genetik atau materi genetik RNA atau ribonucleic acid dalam sel embrio yang akan menginduksi terjadinya perlekukan dan migrasi sel. Bibir dorsal dan ujung dari arkenteron terus bermigrasi dan menginduksi ektoderm yang berada di atas membentuk notokor, somit, pronefros atau bakal otak dan bagian ekor. Lapisan ektoderm yang terdesak rongga gastrokol akan menebal membentuk neural plate. Migrasi sel-sel mesoderm mendesak lapisan ektoderm tersebut melekuk ke bagian dalam. Belekukan tersebut membentuk neural fold. Nah, neural fold terus melekuk membentuk rongga yang tertutup disebut sebagai neural tube yang terpisah dari ektoderm. Antara neural tube dan ektoderm terbentuk neurocrest. Selanjutnya, sel-sel mesoderm tersebut terus bermigrasi membentuk notokor, somit, dan rongga mesoderm. Sedangkan lapisan endoderm bermigrasi terus membentuk arkenteron dan yolk sac.